Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kuliah untuk yang keempat. Jadi kuliah di MPWK ini saya share paparannya ya. Nah, oke. Jadi ini saya share untuk paparan kuliah. Kita kuliah yang keempat ini adalah mengenai heritage resilience. Heritage resilience ya. Baik, kita mulai paparan ini. Yaitu sebagaimana kita ketahui sebenarnya bidang perencanaan di PWK itu sebenarnya bidang kerjanya di ini man-made environment gitu ya. Yaitu keinginan dari manusia untuk mengolah alam, membuat lingkungan buatan. Intinya bagaimana menciptakan lingkungan buatan yang nyaman untuk manusia, tetapi tetap ramah kepada alam. Itu intinya itu. Nah, lalu sebenarnya awal dari ilmu planologi itu adalah ilmu yang mengatur bidang datar, di mana planologi itu berarti plano itu mempunyai makna atau artinya itu bidang datar, logos itu ilmu. Ilmu yang mengatur bidang datar itu apa? Jadi ceritanya setelah revolusi industri, orang mulai menetap di kota. Nah, mereka butuh permukiman dengan segala fasilitasnya. Dalam kondisi aman, permukiman selalu mencari lokasi di lahan yang datar. Ini dalam kondisi aman kata kuncinya ini. Sebab kalau kondisi perang tidak aman, seperti di Turki, di Kapadosia itu mereka mencari permukiman, membuat permukiman di gua-gua. Kemudian di daerah Cina, daerah Tibet, membuat permukiman di bukit-bukit. Di Jawa pun juga begitu. Tapi dalam kondisi aman, permukiman itu selalu mencari lokasi yang datar, gitu ya. Cari lahan yang datar. Nah, lahan yang datar inilah itu yang kemudian diatur oleh seorang planner, seorang planolog, gitu ya. Di samping datar juga memiliki akses yang mudah. Nah, biasanya kemudian pilihannya itu ada di daerah yang dekat dengan transportasi air, karena saat itu di daratan pedalaman itu masih susah aksesnya karena masih banyak hutan. Sehingga banyak permukiman itu yang kemudian muncul di wilayah-wilayah pantai. Kota besar ada juga adanya di wilayah pantai. Jadi ini maka banyak muncul permukiman yang dekat dengan laut, dengan segala fasilitas lingkungannya, yaitu ada perdagangan, industri, kesehatan, dan sebagainya. Seiring peningkatan ekonomi, permukiman ini berkembang menjadi kota besar dan posisinya pun masih dekat dengan laut. Nah, kita ketahui bahwa pada saat itu bumi itu kondisinya masih tetap dingin, yaitu sinar matahari yang datang ke bumi itu semuanya dimanfaatkan untuk proses di darat ketemu pohon untuk fotosintesis, di laut ketemu air untuk penguapan. Jadi semua energi matahari, sinar matahari itu terpakai, hanya sedikit yang dipantulkan, sehingga karena pantulannya sedikit, bumi itu tetap dingin. Di samping itu belum ada penghalang atau gas rumah kaca ya. Jadi belum ada penghalang sehingga pantulan yang sedikit tadi bisa lepas keluar.
sehingga bumi itu tetap dingin. Tetapi seiring perkembangan zaman, bumi berubah menjadi industri, permukiman, hutan hilang, lautan dipenuhi dengan kapal-kapal, dan airnya pun keruh, begitu kan? Nah, ini setelah permukiman dan industri banyak, sinar matahari itu hanya sedikit yang terpakai. Sebagian besar itu dipantulkan. Maka bumi menjadi lebih panas, apalagi dengan asap-asap dan sebagainya tadi, dipantulkan dan ditangkap, diserap. Tidak bisa lepas keluar, tetapi ditahan oleh gas rumah kaca. Itulah yang disebut sebagai awal munculnya pemanasan global, gitu ya. Jadi ada gas rumah kaca yang diproduksi dari bumi, menghalangi pantulan untuk lepas keluar sehingga bumi menjadi panas. Bumi makin panas akhirnya. Nah, ketika bumi panas, jadi ada pemanasan global, laut memuai, es kutub mencair, jadi air laut itu menjadi lebih tinggi. Di samping itu ada proses kenaikan air laut yang sebenarnya secara alami selalu terjadi karena pengaruh gravitasi gerakan bulan yang mengitari bumi. Jadi posisi bulan itu ada 4 macam di dalam satu bulan, yaitu bulan gelap, posisinya antara dia di tengah-tengahnya bumi dan matahari. Kemudian bulan setengah, posisinya itu kira-kira ya 90 derajat antara posisi bumi dan matahari, dia ada di samping. Kemudian bulan terang, yaitu posisinya di luar dari matahari dan bumi, jadi ada di luar, sehingga cahayanya, pantulan cahaya dari matahari itu terlihat jelas. Kemudian balik lagi ke bulan setengah, yaitu pada posisi 90 derajat dari garis matahari dan bumi, nanti akan menjadi bulan gelap lagi. Nah, pada saat bumi, bulan, dan matahari itu dalam posisi satu garis, maka terjadi kenaikan air laut maksimal. Jadi itu istilahnya itu kalau orang Jawa mengatakan rob gitu ya. Jadi memang ada kenaikan atau tidal flood lah. Tapi rob ini yang awalnya itu tidak bermasalah, ternyata timbul masalah karena di bumi tempat rob itu datang mengalami penurunan tanah atau land subsidence, di mana land subsidence itu sementara ini diduga disebabkan oleh banyaknya air tanah yang diambil. Jadi komponen tanah itu kan terdiri dari water, air atau udara, mineral, dan organik. Jadi air atau water itu kalau di rata-rata sekitar 25%. Kemudian udara juga sekitar 25%. Mineral sekitar 45%. Organik itu sekitar 5%. Nah, kalau air ini diambil, maka rongga udaranya menjadi lebih besar. Kalau tanah memiliki rongga udara besar, pasti tanah itu akan menyusut. Jadi ambles gitu ya. Menyusut itu yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah, land subsidence. Sementara banyak peneliti yang mengatakan begitu. Tapi sebab penurunan tanah itu ada banyak faktornya. Salah satunya yang paling dominan adalah ini. Ada yang mengatakan karena konsolidasi
tanah, jadi proses pemampatan tanah masih berlangsung dan sebagainya. Tapi mayoritas mengatakan karena air tanah yang diambil terlalu banyak gitu. Nah, wilayah pantai itu biasanya ditempati ini kota-kota lama atau heritage area itu ada di wilayah pantai. Ini menjadi wilayah yang sangat menderita ketika terjadi genangan banjir, ketika terjadi rob, ketika terjadi kenaikan air laut karena pemanasan global dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, ini dari Bicknell ya pada tahun 2009, dia itu meneliti, tentu saja ini bukan pada tahun 2009 itu, karena 2009 dia menerbitkan buku, jadi mungkin ini 2008, 2007 atau 2005 gitu. Kondisi populasi dan luas lahan yang ada di kawasan pesisir itu ada populasinya itu sebanyak 634 juta orang yang tinggal di tepi pantai. Di wilayah kota itu, perkotaan, ada sekitar 360 juta orang. Kalau dilihat dari lahannya, lahan yang digunakan untuk permukiman gitu ya, itu secara total ada 2.700 juta, jadi 2,7 juta kilometer persegi. Kemudian di wilayah kotanya sendiri itu ada 279.000 kilometer persegi. Artinya kalau dilihat dari populasinya, ini kan populasinya sekitar separuhnya, jadi 50%-nya dari total, tetapi lahannya itu hanya sekitar 10%-nya dari total. Jadi di kota ini yang luas lahannya sekian ini padat sekali gitu ya. Jadi kalau terjadi genangan air di pantai, air pantai naik, itu banyak orang yang menjadi korban pada daerah perkotaan yang sangat padat. Lalu kalau dilihat dari income, ternyata income yang pada level rendah itu porsinya atau posisinya atau prosentasenya itu menempati prosentase yang cukup banyak. Jadi ini kalau kita lihat high income itu hanya sekitar 12%, baik dari total maupun di daerah urban. Berarti ini yang total ini semuanya ada di daerah urban ini. Kemudian yang miskin ini, low income, lower middle income, upper middle income itu ada 14 tambah 9. Jadi kan kira-kira ada 3 kalinya dari yang kaya. Jadi yang banyak menderita itu orang di pantai, di kota yang padat dan miskin. Nah, lalu kita melihat bagaimana ketahanan mereka. Tolak ukurnya itu kan ada 3. Ketahanan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini bisa dijabarkan banyak sekali, tapi intinya itu 3 ini ya. Ketahanan itu dilihat dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tentunya sosial itu adalah hubungan kemasyarakatan dan sebagainya itu. Kalau lingkungan ini rusak, mengalami degradasi, biasanya kondisi kualitas sosialnya itu menurun. Lalu caranya mereka pasti melakukan adaptasi. Yang mampu adaptasi tetap bertahan, yang tidak mampu akan pindah atau pergi. Adaptasi sosial mempengaruhi adaptasi ekonomi dan berpengaruh juga terhadap adaptasi lingkungannya. Jadi kondisi ekonomi ini pasti akan berubah dari yang kondisi sosial melakukan adaptasi, ekonominya ikut berubah, tapi ekonomi ini tidak langsung dipengaruhi oleh sosial, tapi dia dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.
Jadi lingkungan yang sudah rusak mengalami degradasi mungkin karena banjir, bangunan menjadi rapuh, itu harus beradaptasi dengan dilakukannya peremajaan lingkungan ini, yaitu melalui konservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan sejenisnya. Nah, dengan berubahnya lingkungan ini, kemudian fungsi lingkungan menjadi bisa berubah, lalu pola ekonominya juga harus ikut berubah gitu ya. Jadi 3 tolak ukur ini untuk melihat itu. Nah, yang paling parah kadang-kadang itu sudah mengalami kerusakan, tapi ketersediaan air pun berkurang. Jadi pengurangan cadangan air tanah biasanya identik dengan seringnya banjir gitu ya. Di ini kalau misalnya ya, ini saya gambarkan di sini, garis coklat ini adalah sebuah pulau, di mana pulau itu ada batas laut di sebelah kiri dan sebelah kanannya gitu kan. Ini daratan yang muncul di atas laut itu yang disebut sebagai pulau. Di atasnya ini kan ada manusia, ada permukiman gitu kan. Nah, sebenarnya pulau ini itu kan menerima air dari hujan. Air hujan itu ada yang dilarikan, ada yang diresapkan masuk ke dalam bumi menjadi cadangan air. Nah, cadangan air di bawah pulau itu ada yang posisinya di atas muka laut, ada yang di bawah muka laut. Perbandingan antara yang di atas muka laut dengan yang di bawah muka laut itu 1:40. Jadi artinya kalau cadangan ini diambil terus karena air yang masuk sedikit, di sini berubah jadi permukiman, banyak yang dilarikan menjadi banjir, jadi seperti ini ya. Seringnya banjir identik dengan kekeringan gitu kan ya. Jadi ketika itu banjir terus, pasti dia mengambil air tanah banyak untuk kebutuhan domestik, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan industri, macam-macam. Kalau ini cadangan ini diambil, seandainya di sini permukaan yang di atas laut itu turun 1 meter, di bawah ini naik 40 meter. Kalau ini turun 10 meter, di sini naik 400 meter. Jadi air itu semakin lama semakin tipis gitu ya. Nah, itu sudah kondisinya parah, sudah mendekati kekeringan. Harusnya itu cembung besar gitu. Nah, kita sudah air laut naik, hujan airnya tidak bisa ditampung tapi dilarikan jadi banjir. Jadi lingkungan itu menjadi sangat-sangat terdegradasi, menjadi parah. Kalau kita lihat ini posisi ketersediaan air ini pada tahun 2000 dari penelitiannya dosen sipil UGM. Kalau kita lihat di Indonesia, air yang jatuh di Indonesia seluruh pulau itu yang diresapkan di seluruh wilayah Indonesia, itu kalau dibagi jumlah penduduk di Indonesia, maka setiap penduduk itu bisa mendapatkan jatah sebanyak 3.200,5 meter kubik per orang per tahun. Sedangkan orang Indonesia itu membutuhkan air hanya 505,7 meter kubik per tahun. Sehingga ini sisanya banyak. Jadi ibarat orang punya gaji 20 juta, kebutuhannya hanya 5 juta. Jadi bisa nabung gitu kan. Tetapi kalau di sini kita lihat per pulau, di Jawa itu air yang jatuh di Jawa, yang kemudian meresap ke dalam tanah di Jawa, di bawah tanah itu, dibagi oleh seluruh penduduk yang ada di Jawa, itu mereka sebenarnya cuma punya jatah 342,2 meter kubik per orang per tahun. Sedangkan orang Jawa itu membuang atau membutuhkan air sebanyak 523,5 meter kubik per orang per tahun. Sehingga di Jawa ini sudah tekor ini. Jadi artinya seperti yang ini tadi, dia itu sudah mengambil cadangan air ini. Jadi air di Jawa itu sudah mulai menipis.
Tapi menipisnya berapa belum ada penelitian. Tapi intinya ini sudah sejak tahun 2000 itu sudah tekor segini, 153%. Jadi kalau tidak melakukan pemanenan air hujan, Jawa itu lama-lama bisa kekeringan. Kenapa kok di Jawa ini jatahnya sedikit, sedangkan kalau kita lihat di Papua misalnya gitu, ini bisa jatahnya banyak. Papua itu kan luasnya jauh lebih luas dibandingkan Jawa. Jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa. Jawa itu kan hanya 7% luas wilayahnya, ya 7% dari luas Indonesia, tapi 60% penduduk tinggal di Jawa. Jadi ibaratnya ini sebuah keluarga dengan anak banyak, misalnya satu keluarga itu 10 orang gitu kan, ayah ibu 8 anak, tapi gajinya sedikit, dibaginya ya juga dapat sedikit. Sedangkan yang di Papua itu cuma ayah ibu dan satu anak, gajinya ratusan juta, sehingga tiap anggota keluarga itu bisa menikmati banyak sekali, apalagi dilihat dari kebutuhannya, mereka jauh lebih sedikit kebutuhannya dibandingkan Jawa, sehingga bisa nabung banyak sekali. Di Papua itu baru termanfaatkan 0,3%, jadi ini nabung air banyak sekali. Di Jawa misalnya gaji 2 juta untuk 10 orang, tiap orang jatahnya 200.000, tapi pengeluarannya 500.000, ya tekor. Terpaksa setiap bulan ambil tabungan atau utang koperasi gitu kan. Gitu ya. Itu jadi kondisinya itu. Nah, lalu ketahanan tadi itu kita nilai. Ya dari sosial itu kita lihat bagaimana keamanannya, bagaimana tingkat hubungan sosial atau kerjasamanya antar warga, atau adakah social movement gitu ya. Jadi ada LSM atau mereka melakukan gerakan apa, misalnya paguyuban apa untuk mempertahankan lingkungannya itu. Jadi ini nanti bisa ketahuan, oh aman, jadi baik, tingkat hubungan baik, ada social movement baik gitu kan. Jadi ketahanan sosialnya baik. Dan ekonomi itu bisa dilihat dari penghasilan. Penghasilan itu cukup enggak untuk hidup gitu kan. Penghasilan artinya juga melihat pengeluaran juga. Atau dilihat dari tingkat kemiskinan yang bisa didapatkan dari BPS atau dari perbandingan UMR atau Sayogo gitu kan ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan domestik. Ini kebutuhan 9 bahan pokok itu sebenarnya terpenuhi semuanya atau tidak gitu. Nanti bisa kita ketahui apakah ekonominya itu masuk dalam mampu bertahan atau tidak mampu bertahan. Jadi ketahanannya itu baik atau buruk gitu kan. Lingkungan, karena yang kita nilai sebuah lingkungan yang terdegradasi, ya pasti ini biasanya nilainya jelek gitu ya. Jadi kerawanan terhadap bencana, ada bencana banjir, kekeringan, macam-macam itu kan. Kalau di pegunungan berarti ada longsor. Kemudian keberadaan sarana prasarana kebutuhan domestik. Apakah untuk mendapatkan ini kebutuhan domestik itu cukup ada di lingkungan itu atau harus keluar? Kalau harus keluar berarti kan nilainya rendah. Lalu dilihat juga tentang kualitas bangunannya. Kualitas bangunan, kualitas sarana prasarananya gitu kan. Jadi itu bisa kita nilai semuanya, lalu kita tahu bahwa oh kawasan ini secara lingkungan jelek, tapi mungkin ekonominya baik, sosialnya baik, mungkin begitu. Atau ekonominya juga jelek, lingkungan jelek, tapi sosialnya baik. Jadi melalui checklist akan didapat tingkat ketahanan kawasan tersebut. Jadi ini misalnya ya, sosial masih baik, ekonomi sudah buruk, lingkungan buruk. Nah, kalau begini bagaimana itu mempertahankan? Jadi ini pada kawasan heritage itu ya. Bagaimana mempertahankan? Bisa tidak dilakukan stimulus untuk perbaikan lingkungan. Jadi ini perlu bantuan dari luar, tapi bantuan dari luar itu harus ada social movement juga, ada gerakan sosial di situ. Kalau bantuan sekedar bantuan tanpa ada istilahnya itu
masyarakatnya tidak berdaya, jadi tidak ada proses partisipasi, ya pasti stimulus ini tidak akan ada artinya. Sebelum kita bicara tentang ekonomi, gitu kan ya. Jadi ini stimulus, oh ya ada misalnya Kota Lama Semarang itu ada stimulus bantuan dari Bank Dunia, bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun, ada kan? Lalu masyarakat lingkungan di Kota Lama plus masyarakat di kecamatannya plus masyarakat di Semarangnya welcome tidak terhadap bantuan itu, gitu kan. Nah, kalau misalnya stimulus perbaikan ini ada dan mampu meningkatkan ini daya tahan sosial, maka ekonominya bisa beradaptasi mengikuti arah perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi misalnya dari perkantoran atau permukiman akan beradaptasi berubah menjadi ekonomi pariwisata. Ini terjadi di Penang, Malaysia. Ini saya kasih contoh. Ini di Georgetown, Penang, itu dia menjadi World Heritage ditetapkan oleh UNESCO. Jadi dapat bantuan dari UNESCO, ditetapkan UNESCO, gitu kan ya. Penang itu Malaysia di sisi utara. Ada kota Georgetown, jadi ada pulau kecil gitu kan. Bagus itu. Ada jalan tol nyebrang laut. Ini kondisinya itu seperti ini. Mayoritas pemukim di sana itu adalah Cina, tapi bekas-bekas penjajah juga ada. Penjajahnya itu kalau nggak salah bukan Belanda ya, tapi Portugis atau Inggris. Ini kondisinya seperti ini, masyarakatnya itu mau bergerak. Jadi ini ada Muslim, ya, ada Cina, bekas bangunannya itu ada yang dari Portugis, gitu. Ini direhab seperti ini arsitektur Cinanya. Ini arsitektur dari kolonial. Di sana ada benteng yang sangat besar, dulu sangat jaya, ada pelabuhan sangat besar. Itu ini terkenal dengan benteng Fort Cornwallis. Bacanya gimana nih? Fort Cornwallis mungkin. Jadi di Pelabuhan Penang ini itu dulu menjadi pelabuhan bandar atau pelabuhan kota yang sangat besar. Jamaah haji dari Indonesia yang saat itu pergi haji naik kapal itu mampir berlabuh dulu di pelabuhan ini untuk mengambil bekal guna melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Jadi dari Semarang, Jakarta, Surabaya itu kan lalu berkumpul di Jakarta, naik kapal, berlabuh dulu di sini, kemudian baru berangkat ke Arab Saudi. Jadi ini dulu sangat terkenal. Ini juga sudah mulai dibenahi, tapi pada saat saya ke sana proses pembenahannya belum sempurna sekali, gitu ya. Ini banyak arsitektur Cina yang memang orang-orang Cina pintar berdagang, gitu ya. Jadi kota dagang itu pasti kemudian muncul banyak Cinanya, rumahnya besar-besar. Ini rumahnya Chung Fat Se. Ya, ini kemudian sekarang berubah jadi penginapan, jadi hotel. Ini masjid-masjid juga banyak dengan arsitektur khas kolonial campur Melayu. Itu ini terkenal ini Masjid Kapitan Keling, Masjid Kapitan Keling Mosque. Ini bangunan-bangunan yang tidak begitu besar, tapi memiliki ciri khas khusus. Ini untuk penginapan. Dan yang istimewa di sana itu masyarakatnya itu bersedia dinding-dindingnya itu dibuat mural-mural begini. Jadi ini ada anak yang seolah-olah dia naik sepeda. Jadi kalau kita menyandarkan sepeda di sini seolah-olah dia naik sepeda. Kalau ini skuter atau sepeda motor atau apa, ini jadi seolah-olah dia kakinya itu ancek-ancek di
sepeda motor itu atau macam-macam lah. Lalu ada yang gambar bandulan dan sebagainya. Cuman saya cari gambarnya kok sudah hilang atau tersembunyi di file mana itu. Jadi banyak sekali. Ada yang gambar seolah-olah tali turun ke bawah, ada embernya seolah-olah minta air gitu. Jadi intinya rangkaian proses adaptasi yang terjadi di kawasan heritage itu memang pertama itu kondisi sosial yang menurun ini harus mampu beradaptasi dulu. Sebab kalau mereka pergi ya sudah sebenarnya percuma di kawasan heritage itu karena tidak ada ketahanan di situ. Tapi masyarakatnya harus punya daya lenting untuk beradaptasi. Kemudian lingkungannya itu diatur dengan social movement yang dimiliki masyarakat di sini, mencari bantuan atau dari pemerintah melihat ini menguntungkan satu kawasan perkotaan gitu ya, pengembangan kota itu dirubah, lalu ekonominya ini mengikuti. Jadi tadi kalau kita melihat di ini di Georgetown ini kan dari kota dagang berubah menjadi kota pariwisata. Di Jogja itu juga ada di daerah Prawiro Taman, itu dulu kan terkenal dengan batik tulisnya, batik cap maupun batik tulis. Tetapi ketika di Solo berkembang batik printing yang dipelopori batik keris itu jauh lebih murah dan produksinya bisa massal. Batik cap, batik tulis di Jogja itu bangkrut. Lalu mereka berubah menjadi perusahaan-perusahaan batik yang ada di Jogja di Prawiro Taman itu berubah menjadi guest house, jadi penginapan. Nah, dengan banyaknya penginapan, lalu Jogja mengembangkan diri jadi kota pariwisata. Jadi saling menunjang. Jadi perubahan lingkungan, ekonominya beradaptasi, masyarakatnya menjadi penggerak proses adaptasi itu. Kira-kira itu. Terima kasih, sudah selesai saya memberi kuliah, jadi 4 seri kuliah saya. Sampai jumpa di ujian akhir nanti. Jadi kuliah pertama tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Kuliah kedua tentang planning and conservation, planning dan konservasi. Kuliah ketiga tentang keberlanjutan kota dan kawasan konservasi. Dan kuliah keempat ini merupakan kuliah 4 seri saya yang terakhir, yaitu Heritage Resiliency atau ketahanan kawasan heritage. Oke. Sampai jumpa di perkuliahan, di ujian mendatang, dan semoga kalian sukses mendapatkan nilai semua A semua gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.